haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Masjidil Aqsa, masjid yang mengisi banyak kisah-kisah itu sebenarnya, kisah dan kosos, banyak juga, banch apa, Kusoi kisosnya kan. berarti ya. Iya, Ajang banyak ini, kusoi dia kolektor kusoi. ada ada banyak, tersimpan banyak misteri, banyak sejarah, terus itu banyak pertukaran, apa, yang al-qotlu bil qotli, hukum lah, hukum-hukum fikih gitu loh maksudnya di Aqsa itu. Hmm. Jadi perpustakaan law, the law Oh, of, makanya namanya ahli kitab ya. Kan kalau ahli ahli kitab hukum, konotasinya ke sono tuh. law apa, perpustakaan, library ya, library of law, Nah, faith, faith apa. makanya kan ahli kitab bahasa Inggris yang baik dan benarnya kan ini librarian alias liberalis. Liberalis. Nah, dia kan asal katanya dari Yunani juga kan, Libra. Nah, lu tahu sendiri kan dia mikirin apa? Hukum. Jadi kebongkar kan kalau gua ngeliatin lama-lama tulisan Aqsanya itu dia kayak berubah gitu. Tet, dia ngebangun satu apa? Kan kisoh, kisos, usoy, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Asik. Satu santri satukan negeri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Jadi Akbar. kalau kita mencari tentang hukum-hukum kehidupan, hukum-hukum syariat, isinya di Taurat, Masjidil Aqsa kan gitu. Hmm. Nah, yang mengkalkulasi segalanya hasil dari kultivasi Al-Quran. Hmm. Hasil kultivasi Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran kan. Hmm. Kalau Injil kan hipotesis, apa gimana itu lu bilangnya? Jurnal. Jurnal, jurnal. Isinya Kecuali jurnal Injil itu. Injil yang sejak Nabi Isa berkata pertama kali ini Abdullah, ada baru itu Injil. Iya om, kan gini om, Nabi Isa kan waktu kecil, waktu masih kecil kan dia udah ngomong om ya. Hmm. Nah, Injil yang beredar itu kan Isanya dewasa ya, udah dewasa kan. Iya. Nah, mestinya Injil yang ori itu mencatat segala perkataan iya waktu dia digendong sama Zakaria sama Maria. Ngomong apa nih ngelanturnya bocah kan? Iya. Mestinya dicatat semua, itu yang ori Injil. Hmm. Ini Ini kan kan tuh udah dewasa. betul nggak ada om. Tahu-tahu udah umur berapa? Kemana? Biar bisa jawab kagak ada, paus juga kelojot. Iya. Hmm. Ini Abdullah. Ya kan? Habis itu dia ngomong apa Ayat lagi tuh waktu pertama di Injil tuh harusnya ini Abdullah. waktu umur 0 dia udah ngomong. Nggak mungkin kalau bukan kalamullah. Itu mestinya Injil dari 0 dong kalau memang pure. Dari umur 0 Isa Al-Masih itu udah menjadi risalah. Itu nggak ada yang nyatet kali berarti. Mungkin Masa loh. kagak ada? Itu yang udah dewasa, dia dewasa kan yang nyatet murid-muridnya tuh ya. Hawariun nih ya. Hawariun. Ya pas pas dia kecil belum punya murid, makanya belum ada yang disuruh buat nyatet. Iya. Kalau udah jadi YouTube bikin video mungkin ya. Iya. Bener, bener. Belum bisa ada yang disuruh ya. Masih masih pada sanksi ya, masih pada belum percaya juga kan ya. Nah, kudunya wawancara Nabi Zakaria keturunannya Memang. kayak iya kan. Sholawat Zakaria tuh kayaknya. Kalau mau tentang ini dibuka. Sholawat Zakaria. Tukang kayu yang paling dekat sama orang Zakaria om. Lu pernah nemu tukang kayu keren gak itu kayaknya tuh. Wah, lu mah kalau ngomongin kayu sama gua, Pip, misalnya udah ada camper van, Pip, nyari fretboard terbaik semuka bumi zaman sekarang tuh ada di gereja, Pip. Ke Romawi ke gereja. Nah, karena zaman dulu tuh gereja hukumnya kayunya harus sono keling Brazil. Ya udah angkutin dah tuh pintu-pintu gereja, barangkali dia mau ganti kan bahannya kan udah bosen kan, udah dah kayunya buat saya. Nyari-nyari kayu sono keling Brazil ada di artefak gereja, bawa kemari jadiin gitar, bu. Iya, kursi-kursinya tuh kan udah dibuang-buangin tuh.
kursi Nabi Sulaiman ya, tongkatnya ya. Iya, bisa jadi gitar. Iya. Ada namanya anak Nabi Nuh itu siapa ya, satu itu lupa itu. Aduh, Sam, Yapet, lagi yang lain, Ham. satu lagi. Jadi raja. Sam, Yapet, Ham. Namrud. Yang Namrud. terkenal 3. Namrud ya, Namrud. Kanan, Kanan. Kanan Om, Kanan. Kanan. Jadi desa Mati Kanan tenggelam dia. mati. Makanya Om. Makanya jadi desa Kanan ini tempat Yakub itu tenggelam di sono baik. Kayaknya Om itu waktu meletus Nuh itu Om. Jangan-jangan waktu meletusnya Krakatau Om, yang pertama. Iya, iya. Iya kan? Ya tapi nggak tahu sih kayaknya Om. Meletus Krakatau 1 Om kayaknya Om. Iya, bapaknya ya. Kan yang kemarin Bluetooth ibunya nih, yang sekarang anaknya. Sumatera aja terbelah tuh kan. Iya, kan sampai berapa Bisa tahun? berubah jadi. Iya. Jadi kemarau bertahun-tahun, musim salju bertahun-tahun, tsunami bertahun-tahun. Paling cocok dengan banjir Nuh. Iya. Jadi yang ngamuk kan tanah Nusantara Om. Karena kebobrokan Nuh. Bukan Nuhnya ya, warganya ya. Warga Nuh, Mm-mm. NUH. Jadi banjir. Jadi banjir Om Krakatau 1. Iya sih kan posisi Hmm. kampungnya Nabi Nuh itu kan kedatangan air dia. Gitu berarti kan di tempat lain Ah, ada yang ada yang meledak, membelah. Iya, Nah, airnya ngalir ke sono. Berarti ada banjir gede. banjir gede. Ada pergeseran bumi, terus diiringi dengan mengalirnya air ke tempatnya Nabi Nuh. Gitu. Berarti di tempat yang lama kering, tempat yang baru penuh air. Iya, bener Om. Pindah gara-gara airnya ya. gara-gara bekas meledak jadi artistik. Pulau di sini kan jelas banget tuh kalau lihat Google Map. Wah, Indonesia. Ya, beda sendiri. Beneran bekas belecetan kayaknya. Iya. Iya. Tapi kalau itu efek Krakatau Hmm. nggak bisa berada. Karena kan dia hanya apa? Iya sebenarnya tadi kan daratan ya, daratan pecah, pecahnya karena keisi air kan dia membelah Hmm. isi air. Hmm. Nah berarti Krakatau dulunya dia di atas tanah berarti bukan di dalam air dia, Betul. gitu ya. Hmm. Di atas Om. Yang ibu kan ini ibu. Lagi yang Bapaknya. satu itu Bapak. Di atas air, di atas tanah dia. Bayangin aja vulkanik memakai mental kemana-mana tuh. Berarti kan bisa bikin kemarau bertahun-tahun, habis itu salju meleleh bertahun-tahun, tsunami bertahun-tahun, Hmm. ya kan? Gonjang-ganjing tuh kapal. Iya benar. Makanya terbelah, terpisah, pecah ya kan, terus isi air tuh. Akhirnya jadi Selat Sunda tuh kan, Selat Sunda terus pulau-pulau yang lain kan. Iya. Hmm. Namanya Soalnya berarti Krakatau Abu Humahi. Abu Humah. soalnya nggak ada letusan gunung yang sesuperior itu, dan kalau diprediksi gempa terbesar itu aja Iya nggak ada lagi. yang purba kan. Iya, terus dari segi penamaan juga yang paling menggambarkan Krakatau. Jangan-jangan itu waktu turunnya itu Om ngamuk tuh waktu ngebomin vintage Om, Mm-mm. di situ kali Iya, kalau Tambora kan sisa-sisa. Tambora. Kan Enggak lah. suaranya gitu. Kok Krakatau kan Oh lebih iya ya, jauh lagi ya, bukan bener, bukan jauh lagi. bah.
Toba enggak sih, kalau Toba enggak. Krakatau yang serem. Kalau Toba kan suaranya boom. Nah gitu kan. Krakatau tahu. Wush, hujan dah. Banjir udah tuh, Ka'bah jadi hilang Oh iya semuanya. ya, sepaket kali ya. Iya, Ka'bah hilang, Aqsa hilang. Itu berarti Ka'bah waktu itu banyak pohon dong ya sekitar dia ya. Ah, bisa jadi. Nah, ada fakta lucu juga, Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya habis bangun Ka'bah supaya dikasih rezeki berupa buah-buahan. Hmm. Nah, berarti kan otomatis di situ konteksnya bukan cuma korma. Iya di situ tanah subur karena kan banyak pertukangan kan. Mm-mm. Kayu patungnya dari batu atau dari apa dia tuh waktu itu? Nah itu yang nggak bisa kita kejar om. Kan berkembang tuh pahat memahatnya. Iya, dari Pahat Nuh kan pahat-pahat ini soalnya. bisa kayu bisa bisa batu itu pahatan itu. Iya, meledos semuanya kan hancur kan. Terus itu yang orang-orang yang masih hidup kan ingat kan, ah di sini dulu ada Ka'bah, ah, di sini dulu ada Al-Quds, ah, di sini dulu ada Borobudur, ah, di sini bangun lagi mereka om. Ingat Iya. tempatnya, iya. Bangun ulang lah biar saya jadi penemu gitu. Ini emang harus diselidiki nih. Dulu daerah Ka'bah itu tempatnya subur atau emang udah gersang dari awal gitu kan, padang tandus gitu. Soalnya kalau Mm-mm. menurut konsep banjir Nuh itu ya, itu kan terjadi pergeseran bumi sehingga air yang ada itu pindah ke tempat yang kosong. Nah tempat yang kosong itu di tempatnya Nabi Nuh gitu. Artinya ada perpindahan air. Maka ketika airnya pergi dari titik A ke titik B, berarti titik A jadinya kering gitu brother. Mm-mm. Nah Hmm. Mm-mm. itu yang kering. Nah pembuktian oleh arkeolog itu di Arab Saudi sana, di Arab itu Jazirah Arab, emang banyak ditemukan gunung-gunungnya itu gunung-gunung laut brother. Jadi Iya, gunung apa yang ada di laut iya, 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 iya. gitu. Makanya bentuknya Lagi pula banyak pasir kan. iya. Nah pasir pasir laut ya itu. Iya, benar om. Nah itu kata arkeologi seperti itu. Ditambah lagi mereka menemukan bekas-bekas apa binatang laut kayak kerang-kerangan gitu brother. Yang sudah Mm-mm. memfosil kan di situ. Bentuk bentuk pohon-pohonnya juga lebih mirip ini, lebih mirip pohon-pohon laut. Iya makanya kan Keriting-keriting. Rumput laut. kalau kalau misalnya eh, Nabi Nabi Nuh kan setelah Nabi Ibrahim ya. Belum. Iya. Belumnya om. Naik Oh di sebelum atasnya Nabi om. Ibrahim ya. Iya. Sebelum Nabi Ibrahim ya. Tapi kan Nabi Ibrahim kayak yang kata Ai tadi. Nabi Ibrahim ingat gitu kayak dikasih tahu sama engkongnya. Noan ada titik Noan di sono Noan gitu. Kan habis banjir. Tapi tahu titiknya om. Kayak Pondok Cabe nih banjir. Tapi Ai masih hidup om. Ai bilang di situ ada rumah Ai. Tapi udah pasca banjir kan bisa ketemu lagi. Ini udah kering ya. Iya kan dia mengering nanti. Nah habis itu yang nemuin itu contohnya anak Ai. Nanti akan anak Ai ngomong. Saya menemukan rumah di Pondok Cabe. Sama kayak Ibrahim kan. Iya berarti kan enggak mas ini dulu nih. Nabi Nuh Hmm. sama Nabi Ibrahim duluan Nabi Nuh ya. Iya. Nah berarti kan Ka'bah ini kan sudah ada sejak zamannya Nabi Adam gitu ya. Hmm. Jadi bikin. Hmm. Maka ketika terjadi banjir Nuh, berarti posisi dia
eh, kering dong. Oh, berarti nggak masuk akal nih. Bingung, masih bingung nih. Gini Om, kering, basah, surut lagi dia balik Om air ini. Nah, surutnya ini kan berarti pas Nabi Nuh dia surut. Recovery, iya, Pindah tempat. pindah tempat recovery. Hmm. Kan Berarti volume airnya tetap tuh di kepala ayam. iya. Nggak nambah nggak kurang kan? Jadi sebelum banjir Nabi Nuh, posisi Ka'bah itu terendam air berarti kan. Kalau Gitu air kan? kering. Nah, kalau kering berarti dia tidak terjadi perubahan ketika ada banjir Nuh. Dia Jadi tidak mengalami gempa. kalau air dia kering tuh Om. Ya kan? Habis itu Krakatau pecah, airnya pindah ke sono. Tapi kan air volume gede nih Om, bisa 6 tahun dia ngisi sono jadi laut sementara. Sambil dia nyusut Om. Lama Nah, ini Om durasinya. jadi semua benua itu tadi satu, gitu bro, bergabung tadinya. Misalnya kayak benua apa Amerika gitu ya, kan gede tuh ya satu. Daratan ya, ya. Daratan dia berupa daratan. Gitu dan kirinya kan laut nih, ya, itu daratan. Begitu daratan ini pecah, maka dimasukin air tuh. Air masuk ke sini nih. Iya, iya benar-benar surut ngisi. Gitu. Perahunya Nabi Nuh di atas gunung itu akhirnya kerendam. Dia bisa jalan. Nah, berarti kan laut ini jadinya kering nih, jadi daratan nih dia. Gitu. Yang di pinggir tadi. Jadi kering. Nah, artinya ketika Ka'bah itu posisinya dia apakah sebelum Nabi Nuh itu kondisinya terendam air ataukah dia belum terendam air kan gitu berarti. Gitu. Kalau ngelihat tekstur yang sekarang itu Mekah di mana Ka'bah berada. Itu menurut arkeolog itu dulunya bekas laut. Gitu kan. Nah, kalau bekas laut itu terus mengering, ini kan efek dari fenomena banjir Nuh itu, betul. Fenomena banjir Nuh, sehingga dia mengering. Air ke tengah ngisi, habis itu air surut lagi. Enggak keisi lagi dia setelah banjir Nuh sudah kering aja, nggak pindah lagi air. Enggak. Langsung ditinggalin. Tinggal. Nah, perahu Nabi Nuh ini ke arah tempat yang kering. Gitu. Iya. Dia mendarat di Laut Merah atau di mana kan gitu. Gitu ke pantai dia kan airnya. Nah, itu udah padang pasir tuh. Terdampar ya. Dampar dia. Ada karena dia lama di kapal gitu kan. Yang akhirnya ada yang udah masih ada yang jadi hutan, ada yang jadi itu. Cuma kalau yang tadinya laut itu dia udah nggak bisa jadi hutan lagi, Bang. Karena udah. Iya. Airnya tuh amblas ke bawah gitu. Ada pasir kan dia. Paling semak belukar doang gitu. Berarti bawah ini kosong Om ya? Iya kosong. Bawah ini kosong, isinya air semua ya? Air. Makanya kan ditemukan minyak banyak kan di sana kan. Iya. Minyak bumi itu kan di laut, asli di laut. Indonesia eksplorasi minyak kan di laut.
pas pantai. Iya om, bener om. Bawah ini. Minyak. Karena bekas laut, maka dia jadi banyak minyaknya gitu. Nah, Arab Saudi itu bekas laut. Begitu. Mm-mm. Jadi dulunya ya laut ini. Semua yang kontur-konturnya itulah Sahara itu ya. Hmm, Bener. Sahara, Gurun Sahara laut ini. Satu lagi yang paling bawah Australia lah, itu juga sama tuh ya. Gurun juga tuh. Laut. Arizona sampai ada Grand Canyon kan di Amerika. Lah, berarti aslinya yang memang dataran tinggi, yang memang udah daratan ya Nusantara doang om. Iya, Yang memang orinya dari dulu udah hutan, udah banyak tumbuhan dan buah. karena dia tinggi, Iya, bergunung-gunung gitu kan. Maka ketika terjadi gempa gitu kan, dia hanya sedikit yang keisi air, brother. Kayak Sumatera sama Jawa tadinya bersatu, pecah sedikit doang tuh, airnya tergenang air, jadi selat. Iya, Terus istilah selat ada di sini ya. yang lain-lainnya jadinya pulau-pulau gitu. Karena emang terlalu tinggi gitu. iya, tinggi. Krakataunya air terendam air, kelihatan pucuknya doang, jadi pulau. Tapi kalau dia udah dataran rendah ya habis ya, jadi lautan. Palung Maruana di mana ya? Palung yang paling dalam tuh itu. Palung Mariana paling dalam. Di mana tuh? Aslinya mah masih daerah Nusantara, tapi sekarang menurut konstitusi dunia dia di Amerika. Keren kan? Oh, Lu tau Papua Papua kagak? hmm, Nah, lu naik lagi tuh ke utara, tapi timur laut, arah timur laut kan, sampai namanya timur laut kan. Nah, nyampe lu di sana ya. Kepulauan Mariana. Kan kalau Filipina, Marijuana berarti. Marijuana. iya, Iya. Filipina, Taiwan, Jepang, mencong timur laut dikit, Mariana. Hmm, Tapi Amerika kan Papua Nugini juga Amerika. Amerika dikit lagi sampai Indonesia nyon. Bentar lagi Papua Freeport Amerika. Jadi Asia Tenggara bisa nggak ada ntar. Jadi Amerika. Iya, lautan itu benar. Pasir itu pasir laut emang. Kalau Nusantara emang udah tinggi, udah memang dari dulu daratan tempat beradab. Tinggi banget. Kayak gunung-gunung ya. Di apa gitu ya. Jadi di Injil aja memang disebutin Hmm. banjir nu efeknya itu kayak gimana. Hmm. Makanya Soalnya posisi Kabah tadi tuh kalau dari jarangnya dia di tempat gersang apa di tempat yang apa apa berpohon-pohon itu. mm-mm. Karena kan gambaran surganya itu kan berarti menggambarkan masa lalu yang pernah terlihat kan gitu. Hmm. Sungai, pohonan, buah-buahan, wanita cantik, Pohon pisang ada. dan pisang. Yang disebut pohon-pohon yang di sini ada kan ya. Iya, artinya kan gambaran masa lalu Hmm. yang pernah mereka lihat. Ada satu tanah yang begitu subur. Karena tempat mereka dulunya laut. Iya. Yang paling keren Babilonia sekarang jadi negara apa? Babilonia. Heeh. Oh, gak tahu gua. Nah itu dia, itu juga sama Babilonia ini misteri juga. Tempat Ibrahim tuh mah kampungnya om. Gua taunya Kampung Irak ori dia. doang. Negara maju itu kalau bilang. Maju ya itu.
Mesopotamia nanti dekat-dekat situ dia, jadi selalu ke sana larinya. Libur. Kayaknya mah Irak, Pip. Dia belum Kan belum ketahuan posisi Ka'bahnya nih ya. Soalnya kata Gus Ba kota sihir di situ. karena kan gini, kalau dalam teori Hindu Buddha itu kan bangunan tidak boleh lebih tinggi daripada candi, kan ada gitu Om. Iya. Heeh. Iya kan? Bangunan nggak boleh lebih tinggi daripada candi. Artinya mah Borobudur udah tinggi, Heeh. udah di dataran tinggi, tinggi. Hmm. Iya, dia tempat yang tinggi taruhnya tuh. Iya, iya. Karena dilihat Ah, Ka'bah sejarahnya dia Nabi Ibrahim, iya, tapi dia nyari-nyari pas nyari-nyari air kan kesusahan tuh ya. iya, Hmm. susahan. Cuman gini loh Om, yang mistis itu kan bahasa kasarnya dia kan nikah tuh sama budaknya tuh kan. Ayo suka kebalik sama Siti Hajar sama Siti Sarah. Agar tidak menyakiti, ya kan? Ayo deh Hmm. pergi jalan-jalan. Kok bisa gitu loh jalannya itu ke arah sono ditinggalin di Ka'bah itu. Makanya saya tanya tadi titik Babilonia ini mana? Ini kan jauh bener Om. Bisa apa? Ya wes di sini aja ya. Ayah pulang contohnya gitu. Ditinggal sama dia kan. Hmm. Jabang bayi sama ibu Gurun pasir lagi. Kagak ada gurun tukang ojek. pasir. Bagaimana logikanya, Nom? Jauh. Makanya Babilonia Ori juga harus dicari di mana. Hmm. Yang titik dia dibakar itu ya. Kagak pernah ada tempat Iya, wisatanya. tempat wisata yang Ibrahim dibakar itu, Om. Hmm. Namrud, Om, presidennya. Gunung yang dia daki juga kagak ada yang tahu di mana kayaknya mah. Oh, Namrud itu zaman Nabi Ibrahim deh ya. Mm-mm. Presiden Namrud. Hmm. Iya, iya, teknologi lagi maju-majunya tuh. Iya, Om. Udah bisa bikin briket bara buat bakar dia. Iya, iya. Berarti dibakarnya bukan di dekat Ka'bah Nabi Ibrahim itu ya. Bukan, Om. Udah beda ini, beda wilayah ini. Tapi kampungnya Nabi Ibrahim di mana? Makanya tadi saya tanya sama Said, Om, Babilonia di mana letaknya? Di situ nanti kita bisa selidik tuh. Hmm. Iya, Babilnya. Kan bapaknya pemahat, pematung. Iya, Azhar. Nah, terus Nabi Ibrahim suka merenung di gunung tuh. Lihat bintang, lihat matahari. Mm-mm. Menyendiri. Berarti ada pegunungan atau perbukitan dari situ. Iya, kalau dia banyak bintang kan berarti kan banyak laut. Hmm. Karena kan bintang itu kan awan yang berubah ketika malam, memantulkan cahaya. Hmm. Saya selalu lihat kan, paginya sorenya jadi awan, malamnya di tempat itu jadi bintang. Iya, iya. Babilonia coba kita lihat. Heeh, Babilonia. Kan kalau versi Yahudinya kan Yunani gitu-gitu. Ayah nggak percaya om orangnya. Hmm. Jelas, oh, zaman mana? Mesopotamia kalau nggak salah. Nah, kan pasti ke sana. Hmm. Nah, di Mesir ya, Lah, Inggris mana tuh ya? sudah perang.
Efrat. Lembah Sungai Efrat ya, Tigris. Buh. Hammurabi itu kan. Set, nggak terkenal banget namanya ya. Daerah mana nih? Di daerah mana? Nggak jelas. Itu. Di lokasi di mana gitu ya? Kacau ya Om ya. Tigris aja, Sungai Efrat tuh daerah mana? Gitu? Sungai Efrat. Kurasan. Segitiga Bermuda sono, tipis. Dekat Laut Mati. Efrat. Soalnya artefak Namrud ini nggak ada Om. Firaun mah ada Om. Iya, katanya juga kan Namrud bikin itu tuh. Menara yang tinggi. Apa udah jadi laut sekarang kali ya? Taunya Udah Laut jadi Mati. laut kali ya? Udah jadi laut kali Om, Laut Mati itu kali Om ya? Iya di situ soalnya Turki, Suriah, Irak, Arab Saudi, Kuwait. Aduh. Oh, slide Om. Mana? Taunya Mongolia. Iya. Laut Mati Iya, itu tuh. kira Turki, Efrat. Semuanya pada di daerah sono kayak ngakal-ngakalin gitu loh. Maksud Ayom. Sekarang itu Google itu. Memang di Turki ya, Pak, Sungai Efrat itu. Turki ya. Nggak ada jejaknya gitu, kayak Borobudur ada jejaknya, piramid ada jejaknya, Kerajaan Namrud nggak ada titik pariwisatanya. Kalau tiba-tiba cucu kita tanya, saya mau ke kerajaan Namrud di mana, nggak bingung, udah jadi legenda doang. Anjay. Nah itu tembok Iskandar Zulkarnain jadinya di mana, Pak? Itu dia nanti konturnya itu kalau Babilonia terbuka maka nggak akan jauh tuh tempat-tempat Temennya ya. apa namanya, iya, soalnya kan itu yang keren-keren, Mesopotamia terus disebutnya. Jadi kalau kita nyari Babilonia dibawa ke arah peradaban Mesopotamia. Nanti lari-lari ke Zoroaster gitu terus. Jadi main-main ideologi mereka. Padahal kita lagi nanya geografis. Iya ya. Ini di Irak saja. Daerah Irak sono. Iya, Babilonia itu Irak kalau nggak salah itu. Dia subur tempatnya itu ada. Mm-mm. Karena pinggir sungai kan. Nah, jadi kalau zaman dulu itu begitu diserang itu langsung dihancur-hancurin, dibakar apa gitu. Dihabisin dulu lantai. Dihabisin. Irak aja pernah diserbu Mongol aja kan dibakar-bakar. Buset, ganas. Dihancurin sampai perpustakaannya pun habisin. Jadi tidak ada lagi jejaknya lagi, mereka hilang. Habis. Dihabisin. Beda kalau misalnya di Mesir aja gitu, sepingnya itu masih ada gitu. Mm-mm. Karena saking gedenya nggak bisa dibakar. Dah.
Udah teknologi batu ya. Hmm. Nah, cuman kalau kan ada tuh yang sekarang lagi dibuka jadi tempat wisata tuh di Arab Saudi, kota yang dari apa bukit-bukit dibikin. Oh iya, disusun batu. Mm-mm. Iya, batu kolong kan. Jadi kota gitu kan, kota zaman dulu itu dari bukit-bukit yang diukir kan Mm-mm. gitu. Nah itu Oke. dibuka lagi kampung ini sekarang, itu kan peninggalan itu kayak gitu, mungkin itu dari zamannya Babilonia kali itu. Nah, ini toko penting kayaknya nih, soalnya disinggung di juz 1 Taurat, Apa tuh? si Namrud. Penting banget dia memang presiden, Onyon. Iya, keluar di juz 1 Taurat kan berarti ibarat Al-Baqarahnya Taurat kan ya. Mm-mm. Al-Baqarah kan langsung ngomongin Fir'aun tuh. Mm-mm. Nah, ini juz satunya ini kan Taurat yang dibahasnya habis Oh alah, Mukodimah oh. si Nimrod, si Namrud. Berarti isi semuanya itu yang lebih detail kakaknya di Jabur. Oh, Jabur duluan ya. Mm-mm. Di Jabur tuh pasti ada bocoran semua. Nuh, pada Oh iya coy. iya Itu carinya di Mesir tuh. di Alexandria, perpustakaan tertua paling. Kayaknya mah pasti Nabi Ibrahim tuh waktu bangun Ka'bah lagi kan pasti bikin itu di makanya tuh juru kunci di dalam Ka'bah, tulis sama dia. Waktu itu saya di sini ada pasti. Ini yang begini-begini mah ada yang nyimpen kalau lainnya. Yakin. Ada yang ngumpetin. Hmm. Nah, nama daratannya nih kalau menurut huruf konsonan Hebrew-nya anjay. Dia itu yang depannya itu huruf Shin. Habis itu huruf apa lagi tuh? Huruf Shin, titik-titik gua masih mikir, terus huruf Ain, terus huruf Ro. Nah, gua nyari dulu nih huruf keduanya apaan ya? Huruf to keduanya tuh. Shit. Ntar dulu, gua ini belum nyangkol. Abu tahu sih, pokoknya dia ada. Ntar dulu ini kayak gimana ya kalau tulisannya nggak gini-gini amat ya? Oh, dia huruf nun. Jadi jalan pintas gua. Berarti dia perpaduan huruf shin, huruf nun, huruf ain, dan huruf ro. Bayangan apa yang lu bayangkan? Kalau dalam ilmu kemesiran dan kearaban. Kalau hieroglif shin itu ini. Habisin apa? Nun ya? Habis shin nun. Nun lagi-lagi sama wat. Alam. Depannya shin. Shinar. Nah, gitu kira-kira cara bacanya. Shin ya. Soalnya huruf tambahan sih. No kan, belakangnya ada ain, terus ada ro kan. Jangan-jangan shin, air, rock, airak. Iya. Nah, Shan'a. shinnya itu suatu Swiss. shin di ain dan ro. Switzerland. Anjay, Jawa amat. Aduh. Jabur. Nah, kalau di Mesopotamia menurut peta di Wikipedia, Niniwe Kotara tidak ada tulisan Irak di sini. Tapi au juga nih bahasa apa? Gue malah bingung kalau konsonannya
Latin tapi bacanya kagak kayak bahasa Inggris atau bahasa Latin. Emang jauh banget karena awal mula dia Ibrahim tuh. Dari sini kan agama-agama Samawi muncul tuh. Zaman Presiden Namrud. Berarti kan Namrud lebih tua dari Ibrahim, artinya Namrud duluan. Kepercayaan yang dipegang oleh Namrud berarti lebih tua dari kepercayaan Ibrahim itu sendiri kan gitu. Secara populer maksud Ayah. Iya. Namrud kan masih cicitnya si itu, Nabi Nuh. Iya bener. Anuan, apa namanya? Mantu, mantu, mantu. Mantunya cicit. Cicit mantu ya, iya. Versi Bukan lah. mantu. Bukan. Cicit beneran ya? Cicit, Di bawah darahnya cucu satu ya? penuh. Nah, pintar dia, Bos. Buh, Cerdas. mantap. Namrud. Namrud pintar Nah, dia. ini ada info lagi nih. Si Namrud itu disinggungnya, ini bahasa Ibrani nih. Hmm. Namrud, pokoknya ada wawnya tuh, bukan yang bahasa Inggris Nimron. Kan nun, mim, ro, wau, dal. Nimrud. Pokoknya Namrud lah, beneran kita nyebutnya mah. Nah ini nih, imbuhannya nih, julukannya, lakopnya nih. Hurufnya ini nih. H gede, Hmm. terus ro, terus shin, Hmm. terus ain. Apa yang lu bayangkan? Hak kekuasaan yang sangat besar. Di depannya apa? Rusya. Habis itu ro. Ro itu terlihat. Nah terus shin Kekuatannya terlihat sangat nyata. Shin lagi huruf dan bukan ori. ain. Main lagi. Iya. Rusya. Nah tuh kan kedengerannya malah kayak Rusia. Rusya. Nama daratannya shin, nun, apaan tadi ya? Shinro. Iya, ro ain. Nah, itu kira-kira karena menurut pengetahuan yang gua tahu dari dulu, geologi itu sahabatnya antropologi, Pip. Hmm. Jadi kalau mau mencari geologi, kita harus pakai antropologi untuk mencari tanda-tandanya. Nah, Berarti dalam efektifnya bahasa Inggrisnya diterjemahin yang barusan gua sebut itu lakopnya Nimrod the Evil. ada berapa istrinya Namrud itu? Ada nggak di Wikipedia? Wah, coba kita raci-raci-rici-rai. Dia nggak punya KTP kayaknya ya. Masa gua harus baca dari atas ke bawah? Musuh-musuhnya Namrud itu turunan Nabi Syed namanya. Anjay. Iya, dia aja udah legenda, Wah, apalagi Nabi Ibrahim. the king of biadab. Anjay. Tapi aslinya beriman juga berarti awalnya Namrud. Banyak Iya, pasti istrinya jadi kali. Irak ada tuh. Irak Irak sama ya. Syria. Daratan Irak, Kemudian, Syria ya. Tipis-tipis Jordan om. iya. Ya sekarang jadi Irak sama Syria. Nah, kalau di terjemahan Taurat bahasa Inggrisnya, tulisannya itu kekuasaan Nimrod, si kingdomnya itu termasuk kota Babel, Irak, Akkad, dan bisa jadi Kalneh. Nggak tahu nih Kalneh apaan nih. Iya, Irak dan sekitarnya berarti benar. Iya, nah, Kalneh itu. Berarti di Irak ada banyak candi-candi juga. Nah, ini serem nih dari Genesis lagi nih, juz 1 Taurat nih. Tulisan Calneh ini ditulis 2 kali. Di pokoknya si Nimrod ini ditemukan di kota Kalneh nongkrongnya gitu, 2 kali disinggungnya di Genesis. Nah, ayatnya begini kira-kira bahasa Inggrisnya biar cepet aja nyari gambaran aja dulu, kebenaran mah belakangan kan, biar kebetulan aja. Nah, and the beginning of his kingdom was Babel. Nah, awalnya Babel katanya. Tapi gue percaya sih, soalnya ini udah kayak Quran nih, atasnya Ibrani dulu baru bawahnya Inggris, jadi minimal nyerempet-nyerempet. And Iraq and Akkad and Qalne.
in the land of Shinar. Nah itu bahasa Inggris tuh. Jadi Berarti benar-benar dia. gabungan Iya, pecahan ya, berarti sekarang jadi Irak jadi apa, itu dulunya satu jadi satu raja. iya, sangat ditekankan. Wah, gue mau cari Irak tuh tulisan Ibrani-nya apaan ya? Habis dia dibakar pindah, Ibrahim lu pergi aja kata bapaknya, daripada di sini mulu, ini bawa bekal nih onta sama kambing. Dia pergi nah ke kota transit, sampai di kota transit baru hidup dia. Mampus lo. Makin seru nih kan tulisannya nih. Ini udah apa di Wikipedia udah traditions and legends anjay. Nyari bininya malah kagak ketemu. Paling susah terah bini Bang. Nah, jadi ceritanya kira-kira begini. Ini udah anggap aja isu nih. Legenda anjay. Jadi si Josephus itu mengirim surat kepada, pokoknya dia malas banget gue nerjemahin, ribet. Jadi dah suratnya panjang soalnya. Nah si Josephus itu nama penaknya Nimrod. Oh Josephus, Iya, nama pena. nama lain Nah di Josephus. sini ada surat terjemahannya nih, panjang bener nih. Nah di Tangannya sini kucing. dalam bahasa Inggris istilahnya udah wars nih. Jadi dia masih Abraham itu udah wars. Jadi udah surat-suratan. Ngeri nih kalau udah baca legenda. Cuman satu kalau dari segi berhala Ka'bah mau, yang dari Babilonia dibawa, Baal namanya, Tuhan Baal, itu dari Nah Babilonia. ketemu kan kakeknya si Nimrod. Siapa? Jadi kan si Josephus itu nulis nih. Ini gua campur Josephus. aduk kayak bahasanya nih. Ini baru 2 kalimat nih. Jadi pokoknya sih kan menurut legendanya yang nulis surat itu Josephus tulisannya. Tapi sebenarnya si Josephus itu si Namrud yang lagi ngagung-ngagungkan Namrud. Jadi bagaikan si Apip nih nulis surat namanya Kinoy. Nah habis itu lu ngagung-ngagungin Apip biar yang lu kirimin surat takut sama Kinoy. Apa kebalik ya? Ya gitulah pokoknya. Nah di situ ditulis tuh. Ini udah serem nih kalau di dunia bahasa Inggris serem banget nih. Dia itu cucunya Ham. Iya bener kata Om, berarti ya cicit Nuh. Nah, ini gua kagak tahu nih yang nulis surat ini pakai nasab lengkap apa kagak. Pokoknya di sini bener-bener cucunya Ham, si Ham yang bin Noah. Beuh Noah. Wah, di sini tuh ditulis nih si Namrud itu orang yang berani, anjay. Coba yang baca bukan gua. A bold man. Nah, kan ntar dikira botak si Namrud kan? Salah tafsir. Padahal ini bukan tafsir, terjemahan. Nah, terus dia ini kan tangannya kuat. Wah, Wah, males banget gue bacanya. Ini Mukodimah. Gue nyari nama bininya. Nah, si wilayah yang namanya Akkad ini udah hancur dan hilang. Dan tahun 2200 sebelum Masehi. buset. Iya. No. Pokoknya 20 abad. ceritanya si Namrud itu zaman Early Bronze Age.
Jadi zaman perunggu apa itu kayaknya. Nah, apanya? Siapa It nama penanya tadi It? Mau gua hafalin. Oh, nama penanya dia Nama lain Namrud asik tuh. Josephus. Josephus. Kayak Abu Hurairah tuh. Ada pus Abu tuh. Ini Hurairah. terjemahan Inggris boy, jadi nggak tahu Iya, juga kan. Josephus. Aslinya dia nulis emang Josephus atau Josephus bahasa dia kan nggak jelas zaman sekarang. Luar biasa. Nuh, bapak peradaban. Ibrahim, bapak ideologi. Bapak teologi. Nah, menurut Undang-Undang Bahasa Internasional, Namrud dalam bahasa Hebrew itu artinya rebel. Tuh, biadab. Namrud emang bener-bener biadab. Iya. Langsung keluar Kita bahasa kalau Inggrisnya padahal kagak nyari. kita kalau hidup di zaman itu ngikutin Namrud, bakar Ibrahim juga. Nah, ceritanya nih si Namrud itu bahasa kasarnya mah dilantik ya, jangan terlalu hormat. Dipercaya sebagai pemimpin bangsa Ham. Iya, itu enaknya apanya? Ya pokoknya inilah Gitu. Dinobatkan, dikultuskan anjay. Iya, dikultus, dinobatkan. dinobatkan. Dimoatkan jadi kepala suku Ham. Ya. Dia ngambil momentum ya setelah Hmm. kehancuran, setelah banjir bandang, ambil Nah, momentum. pemimpinnya Sem tuh namanya Joktan. Wih, namanya keren-keren. Nah, pemimpinnya si Yafit ini namanya pemimpin itunya apa apanya itu namanya apanya? Dibilang bangsa kayak kagak, keluarga aja biar enak. Lah Keluarga Ham, jangan-jangan, keluarga Ham. jangan-jangan, Hmm. wait, Hmm. jangan-jangan ada skoci-skoci kecil yang juga selamat selain kapal Nabi Nuh, Nyon. Gua nggak mau mikir ke situ ah. Itu terlalu Bikin kan ekstrim. terus ekstrim. Kecuali ada orang yang diselamatkan oleh Allah padahal dia nggak tahu Orang apa-apa. Madura, Baru gue percaya. orang Madura bikin skoci. Iya, nggak sengaja ngambil pintu ngambang. Terdampar di aborigin nyampe Australia. Iya. Nggak sengaja nemu pulang kelewati Nusantara. Gua jauh banget katanya. Nggak bisa pulang om. Iya, mana banyak air. Pemimpinnya Yafet namanya Vaneh. Aneh ya pet. Jadi Joktan mimpin Sem, Vaneh mimpin Yafet, Namrud mimpin Ham. Berarti ini deket banget ini. Berarti bisa jadi emang dia cucunya Tulen. Bener-bener pas. Adam Idris, Nuhud Soleh. Ibrahim. Nabi Soleh cerita sama Ibrahim. Ngeri bener emang. Dia bikinnya Jam-jam. banyak konyon sebenarnya. Si Namrud prestasi pembangunannya anjay. No, dia punya udah bikin kota Elasa, Seleucia, Ctesiphon, Ruhin, Etrapeteng, anjay, Telala, dan banyak lagi, anjay. Anjay, dia tuh beneran presiden kayaknya ya. Iya, Presiden Namrud. Aduh, nomor. Kalau gitu Om break dulu nih. Siap Om. Ayo juga mau sahur. Oke, coy. Besok kita bikin konten lagi nih. Iya, bener Om. Siap Om. Gitu aja Om.
Mantap. Thank you brother ya, brother Said, brother Apip, thank you. Oke, Nah, brother. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.